Pernahkah Anda merasa pakaian yang dulu pas di badan, sekarang tiba-tiba terasa longgar? Atau mungkin, saat bercermin, pipi yang dulunya berisi, kini mulai terlihat tirus? Dan lebih mengejutkan lagi, saat berdiri di atas timbangan, angka berat badan turun drastis tanpa alasan yang jelas. Kalau ini sedang terjadi pada Anda, jangan anggap enteng. Penurunan berat badan yang cepat dan tidak disengaja pada usia lanjut bisa jadi tanda bahaya yang sedang tersembunyi di dalam tubuh. Memang, bagi sebagian orang, tubuh kurus sering dianggap biasa. Bahkan ada yang merasa senang karena merasa lebih ringan. Tapi saat usia sudah memasuki kepala 6, 7, bahkan 8, kehilangan berat badan tiba-tiba bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Bukan soal penampilan, ini soal kesehatan yang lebih dalam. Mungkin Anda tidak sedang mungkin porsi makan tetap sama, mungkin kebiasaan sehari-hari tidak banyak berubah. Tapi tetap saja, berat badan turun terus. Dari minggu ke minggu. Bahkan dari bulan ke bulan, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Salah satu penyebab paling umum dari penurunan berat badan tiba-tiba pada lansia adalah masalah metabolisme di usia lanjut. Metabolisme tubuh memang cenderung melambat, tapi jika penurunan berat badan terjadi terlalu cepat, bisa jadi ada gangguan di dalam sistem pencernaan. Tubuh mungkin tidak lagi bisa menyerap nutrisi dengan baik, makanan yang masuk memang banyak. Tapi tubuh tidak bisa mengambil zat gizi dari makanan itu seperti dulu, akibatnya otot-otot mulai menyusut, lemak tubuh mulai berkurang, dan akhirnya berat badan pun turun drastis. Bahkan dalam kondisi tertentu, tubuh mulai mengambil cadangan otot sebagai sumber energi. Itulah sebabnya, orang yang cepat kurus biasanya juga mulai merasa lemas, cepat capek, dan mudah pusing. Mungkin Anda juga mulai merasakan naik tangga jadi lebih berat, mengangkat benda ringan terasa sulit, duduk terlalu lama bikin cepat lelah. Semua ini bukan sekadar tanda penuaan biasa. Selain masalah pencernaan, ada juga kemungkinan lain, gangguan hormon di usia lanjut. Beberapa hormon yang mengatur metabolisme tubuh mulai menurun. Salah satunya adalah hormon tiroid. Jika kelenjar tiroid bekerja terlalu aktif, metabolisme menjadi terlalu cepat. Tubuh membakar kalori jauh lebih banyak daripada biasanya. Meski Anda tidak melakukan aktivitas fisik berlebih, akibatnya berat badan turun. Nafsu makan bisa tetap tinggi tapi tubuh tetap saja kurus, dan yang lebih berbahaya, banyak orang lansia tidak sadar bahwa masalah tiroid ini sedang terjadi. Gejalanya sering disangka hanya faktor usia. Misalnya, sering merasa panas, jantung berdebar, tangan gemetar, dan sulit tidur. Padahal itu semua adalah tanda bahwa tiroid mungkin sedang bekerja terlalu cepat. Belum lagi faktor infeksi kronis yang sering tidak disadarin. Ada beberapa jenis infeksi yang bisa menyerang lansia tanpa gejala yang jelas. Tubuh seperti menyimpan peradangan tersembunyi. Sistem imun bekerja lebih keras tanpa kita tahu. Tubuh membakar lebih banyak energi dalam diam. Hasilnya, berat badan terus turun. Dan jangan lupakan satu hal ini. Faktor stres emosional di usia senja, banyak yang mengalami kesepian, kehilangan pasangan hidup, atau kecemasan berlebihan tentang kesehatan dan masa depan. Semua tekanan mental itu bisa memengaruhi nafsu makan dan metabolisme. Tubuh menjadi tidak seimbang, makan jadi tidak enak, tidur terganggu, dan berat badan turun tanpa bisa dicegah. Kadang-kadang, tanpa disadari, tubuh juga mengalami gangguan pada sistem pencernaan bagian atas, seperti ME kronis atau gangguan lambung lain yang membuat penyerapan makanan terganggu. Dan satu hal lagi yang sering tidak diwaspadai. Diabetes. Iya, diabetes juga bisa membuat berat badan turun drastis, apalagi kalau kadar gula darah sering tinggi tanpa disadari. Tubuh berusaha keras mengeluarkan kelebihan gula lewat air seni, dan dalam proses itu, tubuh kehilangan banyak energi. Hasilnya, berat badan turun, tenaga semakin lemah. Pernah merasa sering buang air kecil akhir-akhir ini atau sering merasa haus berlebihan? Itu bisa jadi sinyal awal. Yang paling penting sekarang, bukan menebak-nebak, tapi menyadari bahwa setiap penurunan berat badan tanpa sebab jelas di usia lanjut harus diperhatikan serius. Tubuh sedang memberi pesan yang mungkin selama ini terlewatkan. Jangan tunggu sampai tubuh semakin lemah. Di bagian berikutnya, kita akan bicara lebih dalam tentang bahaya apa saja yang mengintai jika berat badan terus turun tanpa kendali, dan apa dampak jangka panjangnya jika dibiarkan.
tubuh Anda butuh perhatian. Bukan nanti, tapi sekarang. Setelah menyadari bahwa tubuh mulai kehilangan berat badan tanpa sebab yang jelas, langkah paling penting selanjutnya adalah memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh. Penurunan berat badan pada usia lanjut bukan hanya soal angka di timbangan, tapi ini adalah sinyal. Sebuah pesan dari dalam tubuh bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan seperti seharusnya. Ketika berat badan turun secara tiba-tiba, tanpa niat untuk diet, tanpa pengurangan makan, atau tanpa perubahan aktivitas fisik, maka tubuh sebenarnya sedang berada dalam keadaan darurat. Ada banyak proses yang bisa terjadi di balik layar. Salah satunya adalah kehilangan massa otot. Otot adalah penopang utama tubuh, terutama di usia tua. Dan setiap kali berat badan turun terlalu cepat, yang paling sering hilang justru bukan lemak, tapi otot. Itulah sebabnya tubuh mulai mudah lelah. Bangun dari kursi jadi terasa berat. Jalan ke dapur saja membuat nafas ngos-ngosan, dan berdiri lama mulai membuat lutut gemetar. Semakin banyak otot yang hilang, semakin sulit tubuh untuk menopang berat sendiri. Inilah yang sering menjadi awal dari lingkaran masalah baru. Ketika otot mulai melemah, risiko jatuh semakin tinggi. Banyak kasus lansia yang mengalami patah tulang dimulai dari kondisi tubuh yang terlalu kurus dan lemah. Dan kalau sudah sampai tahap itu, masa pemulihan bisa menjadi jauh lebih lama. Bahkan, ada yang tidak bisa kembali seperti semula. Selain kehilangan otot, hal lain yang sering terjadi saat berat badan turun mendadak adalah melemahnya sistem kekebalan tubuh. Tubuh yang kekurangan nutrisi menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Sariawan lebih sering muncul, kulit menjadi lebih mudah luka dan sulit sembuh, dan tubuh mulai rentan terhadap flu atau infeksi saluran pernapasan. Dan bagi Anda yang mungkin sudah memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi atau diabetes, penurunan berat badan tanpa sebab bisa memperparah kondisi tersebut. Ketika nutrisi dalam tubuh menurun drastis, tekanan darah bisa menjadi tidak stabil, gula darah pun menjadi sulit dikontrol, dan sayangnya, tidak sedikit lansia yang justru kehilangan selera makan semakin parah karena kondisi tubuh yang sudah lemah. Lebih dulu, makan terasa hambar, tidak ada nafsu. Bahkan melihat makanan pun tidak menggugah selera. Padahal justru di saat seperti itu, tubuh sangat membutuhkan asupan gizi. Ada juga faktor lain yang sering luput dari perhatian. Dehidrasi. Tubuh yang mengalami dehidrasi kronis cenderung menurunkan berat badan lebih cepat. Air yang hilang dari dalam tubuh membuat berat badan turun. Tapi tubuh sebenarnya sedang kekurangan cairan. Dan yang paling berbahaya, jika penurunan berat badan ini dibiarkan berlanjut dalam beberapa bulan, maka risiko komplikasi serius bisa semakin besar. Ada kemungkinan organ dalam mulai terganggu, ginjal bisa terkena dampaknya, jantung pun ikut melemah, dan metabolisme tubuh jadi kacau. Tubuh seperti mesin yang kehabisan bahan bakar. Satu persatu sistem tubuh mulai melemah, daya tahan menurun, dan energi semakin tipis. Bahkan dalam beberapa kasus, penurunan berat badan drastis tanpa sebab bisa menjadi gejala awal penyakit serius, seperti kanker saluran pencernaan, kanker paru-paru, atau bahkan masalah hati. Memang tidak semua penurunan berat badan berarti kanker. Tapi tetap saja, kondisi ini tidak boleh dianggap enteng. Yang terpenting sekarang adalah menyadari bahwa tubuh sedang butuh perhatian lebih. Kalau Anda mulai merasa pakaian semakin longgar, kalau pipi mulai tirus, kalau angka di timbangan terus turun, sudah saatnya mencari tahu penyebabnya. Bukan dengan menebak-nebak sendiri, tapi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan. Datangi dokter, ceritakan semua perubahan yang Anda rasakan, mulai dari pola makan, kebiasaan tidur, perubahan aktivitas fisik, hingga gejala lain seperti mudah lelah, sering pusing, atau masalah pencernaan. Jangan lupa, amati juga kebiasaan buang air kecil dan besar. Kadang, perubahan kecil di situ bisa memberi petunjuk besar tentang apa yang sedang terjadi di dalam tubuh. Yang paling penting, jangan menunda, karena semakin cepat Anda tahu penyebabnya, semakin cepat pula penanganan bisa dilakukan. Tubuh Anda sudah berjuang keras selama ini, sudah menemani Anda melewati berbagai fase kehidupan. Sekarang, saatnya Anda memberi perhatian lebih pada tubuh sendiri. Jangan biarkan penurunan berat badan ini menjadi awal dari masalah kesehatan yang lebih besar. Di bagian berikutnya, kita akan bahas apa yang bisa dilakukan untuk mencegah tubuh terus kehilangan berat badan.
Dan bagaimana cara membantu tubuh agar bisa kembali stabil? Mulai dari pola makan, aktivitas ringan, hingga kebiasaan sederhana sehari-hari yang bisa membantu meningkatkan berat badan secara sehat. Tubuh Anda masih punya kesempatan untuk membaik. Asal diberi perhatian mulai dari sekarang. Setelah mengetahui penyebab-penyebab yang mungkin membuat berat badan Anda turun tanpa sebab, sekarang saatnya bicara soal solusi. Tidak usah bingung, tidak usah takut, yang terpenting sekarang adalah mulai bertindak. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah memperhatikan pola makan. Jangan menunggu sampai lapar. Di usia lanjut, rasa lapar memang sering berkurang, itu wajar. Tapi bukan berarti tubuh tidak butuh makan. Mulailah dengan porsi kecil. Tapi sering, jangan langsung makan dalam jumlah besar. Cukup makan dalam porsi kecil, tapi lebih sering sepanjang hari. Misalnya, kalau biasanya makan 3 kali sehari, sekarang coba tambah jadi 5-6 kali makan kecil: sarapan, camilan pagi, makan siang, camilan sore, makan malam, dan tambahan makanan ringan sebelum tidur. Isi piring Anda dengan makanan tinggi kalori tapi tetap sehat. Pilih makanan yang padat gizi. Misalnya, telur, tahu, tempe, ikan, ayam, kacang-kacangan, alpukat, atau susu. Kalau nafsu makan sedang rendah, boleh juga mengkonsumsi susu khusus lansia. Susu ini biasanya sudah diformulasikan dengan tambahan kalori, protein, dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, perhatikan juga kebutuhan cairan. Minum cukup air putih setiap hari, minimal 6 hingga 8 gelas. Kalau bosan dengan air putih, boleh diselingi dengan jus buah tanpa gula berlebihan atau air kelapa. Jangan lupa perhatikan juga aktivitas harian Anda. Tubuh tetap butuh gerak, tapi jangan langsung olahraga berat. Cukup dengan berjalan pelan-pelan di dalam rumah, menggerakkan tangan dan kaki, peregangan ringan di pagi hari. Kenapa ini penting? Karena otot-otot Anda butuh rangsangan agar tidak semakin menyusut. Aktivitas ringan ini juga bisa membantu meningkatkan nafsu makan. Kalau bisa, duduklah di tempat yang terkena sinar matahari pagi. Vitamin D dari matahari membantu tubuh menyerap kalsium, menjaga kekuatan tulang, dan yang paling penting, membantu memperbaiki mood. Karena seringkali kehilangan berat badan juga terjadi karena stres atau suasana hati yang buruk. Selain makanan dan aktivitas fisik, tidur yang cukup juga penting. Usahakan tidur minimal 6 hingga 8 jam setiap malam. Tidur yang cukup membantu tubuh memperbaiki jaringan otot dan menyeimbangkan hormon. Kalau selama ini Anda sering susah tidur, cobalah minum susu hangat sebelum tidur, mendengarkan musik yang menenangkan, atau menghindari minuman berkafein di sore hari. Dan satu hal lagi yang sering terlupakan, jangan takut untuk minta bantuan keluarga. Bicarakan dengan anak, cucu, atau orang yang merawat Anda. Jelaskan bahwa Anda ingin menjaga berat badan agar tetap stabil. Minta mereka bantu mengingatkan jadwal makan, menyiapkan makanan yang bergizi, atau menemani Anda jalan-jalan kecil di sekitar rumah. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Minta pemeriksaan lengkap, mulai dari gula darah, fungsi tiroid, fungsi ginjal, hingga kondisi saluran pencernaan Anda. Karena meskipun sudah menerapkan pola makan sehat, tetap penting mengetahui apakah ada penyakit tertentu yang menjadi penyebab utama berat badan turun. Kalau dokter menyarankan pemeriksaan lebih lanjut, ikuti. Jangan ditunda, semakin cepat penyebabnya ditemukan, semakin cepat pula penanganannya dilakukan. Ingat, ini bukan soal menambah berat badan untuk penampilan, tapi untuk menjaga kekuatan tubuh Anda. Tubuh Anda butuh otot yang cukup, energi yang cukup, dan cadangan nutrisi yang cukup, agar tetap bisa bergerak bebas, menjalani hari-hari dengan nyaman, tanpa rasa lemah, tanpa takut jatuh, tanpa mudah sakit. Dan kalau hari ini Anda mulai mengambil langkah kecil, percayalah, tubuh Anda akan berterima kasih. Setiap sendok makanan yang Anda makan, setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap menit tidur yang cukup, semuanya adalah investasi untuk kesehatan Anda di usia ini. Jangan tunggu sampai tubuh semakin kurus. Jangan tunggu sampai tenaga benar-benar habis. Mulailah dari hari ini. Dari sekarang. Dan supaya Anda tidak ketinggalan lanjutan pembahasan penting tentang kesehatan lansia, jangan lupa klik tombol subscribe
Dan kalau Anda punya pengalaman tentang berat badan yang turun tanpa sebab, atau punya tips pribadi yang mungkin bisa membantu lansia lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi banyak orang. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan semoga tubuh Anda selalu diberi kekuatan,